lagi karena saya pengen langsung ngundang nih instruktur sesi yoga, prenatal yoga pada sore hari ini. Dan langsung kita panggil aja Ibu Tia Pratiknyo. Halo Ibu, selamat sore. Halo Halo, Ibu, apa kabar? Baik ya Bu? sore. Baik, baik Oke, ya. tetap semangat ya Bu ya pastinya, karena meskipun udah sore-sore gini, ini saatnya membantu Mams untuk relaksasi. Karena untuk apa pastinya nanti Mams bisa cerita tentang yoga hari ini nih. Ke siapa? Pastinya nanti ke diri Mams sendiri, karena momen-momen seperti ini momen-momen berharga ya Bu Tia ya, momen-momen mendebarkan, momen-momen membahagiakan untuk para Mams yang sedang menanti kehadiran sang buah hatinya. Nah, sebelum kita praktekin nih Bu Tia, saya pengen nanya-nanya dulu nih ke Bu Tia, karena mungkin moms yang ada di rumah aja udah sering sebenarnya Silakan. nih beberapa kali prenatal yoga, tapi mereka mungkin nggak pernah tahu sebenarnya prenatal yoga itu apa sih Bu? Boleh di-sharing Bu, sebenarnya prenatal yoga itu apa sih? Ya, oke. Jadi prenatal yoga itu emang kalau kita bahasa Indonesia kan ya yoga untuk ibu hamil gitu ya. Nah, prenatal yoga ini sebenarnya manfaatnya tuh sangat banyak. Ada manfaat secara fisik, manfaat secara mental, emosional, manfaat secara spiritual gitu. Jadi dan mungkin yang juga perlu diketahui adalah yoga itu sebenarnya tidak hanya bergerak saja ya, tapi di prenatal yoga tuh juga ada pernafasan, juga ada relaksasi, ada komunikasi sama bayi, ada meditasi. Jadi yoga tuh merupakan satu rangkaian yang lengkap sebenarnya sebagai latihan fisik, mental, emosional untuk ibu hamil. Nah, manfaat secara fisik nih, contohnya misalnya ibunya mungkin punya pegel-pegel badannya atau kakinya kram, ya kan, dan yang misalnya nyeri punggung, ini bisa banget diselesaikan atau dikurangin nyeri-nyerinya dengan yoga, seperti itu. Ya, manfaat secara mental dan emosional bisa untuk mengurangi stres, ya kan, karena gini, kalau misalnya stres itu bisa menimbulkan gejala-gejala fisik juga, seperti itu. Terus manfaat secara spiritual juga berkomunikasi sama bayi, ya kan, dan juga untuk bisa lebih tenang, lebih rileks menghadapi persalinan gitu. Jadi kalau tujuan yoga ketika hamil, tujuannya itu kita memang untuk memperlancar proses persalinanmu gitu. Jadi ada 3 prinsip ya, breathing, movement, relaxation. Jadi napas, gerak, relax. Napas, gerak, relax. Jadi semakin kamu sering berlatih yoga, semakin kamu nanti pas persalinan itu tubuh kamu akan ngerekam dan kamu akan bisa mendengarkan, mengikuti intuisi tubuh biar semakin lancar persalinan seperti itu. Ya. Oke, baik Bu Tia. Jadi ini akan membantu pastinya untuk Ya. para mams yang di rumah aja mempersiapkan mulai dari pernafasan, relaksasi, mental, emosional, terutama kalau fisik, misal kaki-kaki kram atau pegel-pegel gitu ya Bu ya. Dan pastinya untuk membantu kita lebih rileks. Karena tadi juga di sesi Ya. sebelumnya, mungkin sesi sebelumnya ini narasumbernya sempat menceritakan juga tuh, men-sharing bahwa kesehatan mental itu penting gitu ya. Nah, balik lagi tadi Bu Tia juga sudah sampaikan bahwa penting banget Ya. dan ternyata prenatal yoga ini bisa membantu kita lebih rileks pastinya dan juga untuk menjaga kesehatan mental kita ya Bu ya. Oke. Nah, Ya, mau tanya betul. lagi nih Bu, kalau misalnya dikatakan frekuensinya nih, kira-kira seberapa sering sih Bu, moms yang ada di rumah aja ini boleh melakukan prenatal yoga ini? Apalagi mungkin di situasi saat ini nggak memungkinkan nih untuk moms, biasanya kan lakukannya di klinik ataupun di rumah sakit gitu ya, Bu Tia ya. Nah, sebenarnya seberapa sering sih Bu boleh dilakukannya? Ya. Buat aku sih yang penting rutin aja dulu. Jadi misalnya sekali seminggu, rutin sekali seminggu. Kalau misalnya terasa udah nyaman, bisa ditingkatkan lagi frekuensinya 2 kali seminggu. Kalau ntar lagi pengen semangat lagi, biasanya menjelang melahirkan gitu ya, menjelang akhir kehamilan bisa 3 kali seminggu gitu. Kalau di 7 bulan studio sendiri, kami mengadakannya 5 kali seminggu gitu. Jadi sebenarnya semakin sering latihan yoga tuh akan semakin bagus gitu. I Dan see. ground rule-nya itu selalu dengarkan tubuh ya, maksudnya dengarkan always listen to your body. Jadi jangan dipaksa dan selalu dengarkan tubuh. Jadi nanti pas kita mulai yoga pun, pas kamu latihan yoga nanti itu juga selalu dengarkan tubuh. Jadi misalnya di tengah-tengah kamu ngerasa pusing atau ngerasa mual, stop aja gerakannya. Kamu boleh minum air putih dulu, istirahat dulu, baru kamu lanjutkan gerakan berikutnya. So always listen to your body gitu. Dan di yoga ini untuk bisa merasakan tubuh, mengenal tubuh, ini juga tentunya akan sangat berdampak positif untuk ibu dan bayi dan untuk nanti persalinan. Baik, Bu Tia.
Oke, jadi always listen to your body. Ya, jangan memaksakan diri kalau misalnya memang nggak mampu gitu ya. Tapi berarti ini boleh dilakukan sering ya Bu ya? Prenatal yoga ini ya Bu? Boleh. Oke. Boleh, karena kalau yoga ibu hamil memang gerakannya sangat pelan, perlahan, lembut, dan lebih fokus ke pernafasan. Oke, jadi fokus ke pernapasan. Tapi jangan lupa moms, always listen to your body. Apalagi nanti mungkin pada saat dipraktekkan juga ada moms yang bingung, tapi tetap always listen to your body ya moms ya. Nah, mungkin ternyata banyak banget, tadi kita udah dengerin banyak banget manfaat dari prenatal yoga yang pastinya untuk mempersiapkan para moms yang ada di sini untuk kehadiran sang buah hatinya. Nah, tanpa berlama-lama, saya mau izinkan nih Bu Tia untuk langsung take over the show untuk bisa showing ke mami-mami yang ada di rumah aja, ke moms yang ada di rumah aja, sesi prenatal yoga pada sore hari ini. Nah, boleh sambil Ibu Tia dipersilakan untuk bersiap-siap mungkin di posisinya. Saya juga mau ingatkan kepada para moms yang ada di rumah aja, boleh sambil bersiap-siap Ya. di coba latihan duduk yang nyaman itu seperti apa. Kalau misalnya memang bajunya juga belum nyaman, boleh sambil ini juga Bu Tia sedang bersiap-siap juga. Jadi moms yang memang belum memakai baju yang nyaman silahkan untuk diganti dulu baju yang nyaman dan pastinya di posisi yang pewek ya moms ya. Jangan nanti lagi duduk di kursi komputernya itu agak susah kayaknya tuh. Nah, sambil kita tunggu moms Bu Tia bersiap-siap, jangan lupa karena kalau misalnya moms nanti yang mau tanya-tanya selama sesi ini berlanjut, selama sesinya Bu Tia berlanjut, moms juga bisa tanya-tanya ke Bu Tia, misalnya mau tanya-tanya prenatal yoganya gerakan-gerakan apa lagi gitu ya bisa dilakukan, boleh banget masih tersedia untuk kolom chatnya, jadi jangan lupa. Dan apalagi moms, kalau misalnya mau belanja-belanja, mau tahu diskon-diskon apa aja sih sebenarnya dari brand-brand kita, masih banyak rooms-rooms yang tersedia, jadi moms tinggal chat aja ke Truvindo Host untuk masuk ke ruangan-ruangan brand-brand yang tersedia. Balik lagi saya ingatkan, untuk moms yang belum berganti baju dengan nyaman, boleh, karena sebentar lagi Bu Tia mungkin juga sudah siap untuk di posisi yang nyaman. Sekarang, karena saya udah dengar bisikan, ternyata kata Bu Tia sudah siap untuk mendampingi para moms yang ada di rumah aja. Jadi pastikan sudah di posisi yang PW ya moms ya. Oke, kita kembali ke Ibu Tia Pratiknyo. Sudah siap sepertinya? Oke, baik. Silakan Ibu Tia take over the show. Selamat menikmati moms. Oke, sip. Halo semuanya, aku Tia Pratiknyo dari 7 Bulan Studio. Kita mulai yuk latihan prenatal yoganya. Jadi kamu duduklah dengan nyaman. Ya, jadi rasakan bokong nempel di alas, perineum nempel, enak duduknya. Dan bawa bahumu turun, relax. Ya, dan sekarang perlahan pejamkan mata dulu. Jadi kalau sebelum melakukan gerakan-gerakan inti untuk yoga, sebaiknya memang di awal itu dilakukan silent sitting atau breath awareness dulu. Jadi di sini kamu boleh pejamkan mata dan coba rasakan nafas alami. Ya, jadi tarik nafas dalam dan hembuskan nafas perlahan. Ketika melakukan semua gerakan yoga, kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas adalah melalui hidung. Jadi semuanya memakai hidung, tidak pakai mulut. Ya, jadi inhale-nya hidung, exhale-nya hidung. Dan sekarang rasakan dan amati nafasmu, perdalam dan perpanjang nafasmu. Tarik nafas dalam panjang melalui hidung dan hembuskan nafas perlahan melalui hidung. Calm down the mind. Dan rasakan seluruh tubuhmu dari kepala hingga ke kaki. Kita lakukan 10 nafas lagi di sini, mulai. Lima nafas lagi. Oke, bagus, cukup. Sekarang satukan tangan depan dada. Ya, di sini kita niatin latihan hari ini membawa manfaat untuk tubuh, pikiran, jiwa, dan tentunya beserta bayimu yang berada dalam rahim. Dedikasi latihan 30 menit ke depan untuk bayimu. So,
positive intention for today's practice. Bagus, yo inhale, tarik nafas, dorong ke atas, panjangkan tulang punggungmu, buka dadanya. Dan exhale, lepaskan. Bisa? Ayo 2 kali lagi yuk. Inhale, tarik nafas, dorong ke atas, panjangkan tulang punggungmu. Dan exhale, hembuskan nafas. 1 kali lagi, inhale, panjang nafasnya, dan panjangkan tulang punggungmu ke atas. Dan exhale, lepaskan. Langsung letakkan kedua tanganmu di depan bayi, di depan perut. Di sini kamu merasakan nafas perut. Jadi inhale, rasakan perut mengembang. Exhale, perut relax. Inhale, perut mengembang. Dan exhale, perut relax. Oke, cukup, lepaskan. Kita mulai pemanasan dulu dari kepala. Inhale, kepala di tengah. Exhale, tengok kepala ke kanan. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, tengok kepala ke kiri. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, sekarang bawa kepala ke bahu kanan. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, bawa kepala ke bahu kiri. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, dongak kepala ke belakang. Kamu rasakan stretch leher yang bagian depan. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, tundukkan kepala ke bawah, dagu nempel leher. Rasakan stretch leher yang bagian belakang. Nafas di sini, 2 dan 1. Kembali ke tengah. Yuk, stretch tangannya ke depan. Inhale, buka jari tangan lebar. Exhale, genggam jempolnya masuk ya. Jempolnya masuk, jadi digenggam. Aktifin jari-jari tangannya. Lagi, inhale, dibuka. Dan exhale. Very good. 1 kali lagi, inhale. Dan exhale. Inhale, dorong ke atas. Exhale ke bawah. 1 kali lagi, inhale ke atas. Dan exhale ke bawah. Genggam tangannya, putar ke arah dalam. Di sini kamu rasakan pergelangan tangan. Rasakan pergelangan tangan. Putar balik arah. Putar balik arah. Terus. Rasakan pergelangan tanganmu. Mungkin bisa ada bunyi-bunyi nih terkadang kalau mutar pergelangan tangan. Oke, tangannya ke pundak. Sikunya sentuh. Inhale, dorong ke atas. Siku menghadap ke atas. Exhale, putar ke belakang. Itu 1. Ayo lagi 2. Buka dadanya. Buka dadanya. Dan exhale-nya ke belakang. Lagi 3. Exhale. Bagus. 4. Nice. Lagi 5. Oke, very good. Ayo balik arah. 1. 2. 3, 4, dan 5. Oke, rentangkan tangannya ke depan, inhale, dan exhale, dorong ke atas. Nafas di sini, panjangkan tulang punggungmu ke atas, panjangkan tulang punggungmu ke atas. Inhale, tarik nafas, exhale, tekuk badan ke kanan dulu ya, ibu, ke kanan. Inhale, kembali ke tengah, exhale, tekuk badan ke kiri. Very good. Inhale, kembali ke tengah, genggam tangannya ke atas. Exhale, lekuk ke dalam. Jadi waktu menekuk ke dalam, kalian nggak usah ubah posisi ya, saya aja. Tetap menghadap ke saya. Ya, jadi waktu lekuk ke dalam, ya, tekan tulang ekornya ke alas, arahkan pandangan ke perut. Inhale, dorong ke atas lagi, panjangkan tulang punggungmu, buka dadanya. Exhale, masuk ke dalam lagi. Bisa? Ayo lagi. Inhale, up. And exhale, lekuk ke dalam lagi. Inhale, tarik nafas lagi. Dan exhale, mundur. 1 kali lagi, inhale up. Dan exhale, very good. Dorong ke atas lagi. Lepas tangannya, tangan kanannya turun, dorong lengan kirinya. Dorong lengan kirinya. Jadi kalau dari depan seperti ini ya. Kalau kamu mirroring ya berarti kamu nekuk ke kiri. Karena saya sedang menekuk badan ke kanan ya. Lihat ke atas, 3, 2, cukup, bangkit pelan-pelan, sisi satunya. Ya, dorong lengan kanannya, buka pinggang kanannya. 3, 2, 1, inhale, bangkit pelan-pelan, luruskan kakinya, goyang-goyang. Inhale, stretch ankles-nya, jari kaki arahkan ke belakang, tumitnya bawa turun. Exhale, pointing down. Lagi, inhale up.
and exhale down. 2 kali lagi. Inhale up and exhale. 1 kali lagi. Inhale dan exhale. Sekarang putar. Rasakan pergelangan kakimu. Ya, jadi misalnya di rumah nih masih ada yang sering kram. Nah, ini lakukan ini di rumah lebih sering. Ini untuk melancarkan sirkulasi darah dan aliran energi di kaki ya. Putar balik arah yuk, putar balik arah. Good. Kembali ke tengah, alternate kiri kanan. Oke, goyang-goyang lagi kakinya. Tekuk kaki kanan, tekuk kaki kanannya. Sudah semuanya? Ayo, inhale, luruskan. Lututnya lurus, exhale tekuk. Tekuknya nyamping dikit ya. Jadi pahanya jangan nekan ke babynya, tapi kita agak miring sedikit. Bisa? 3 kali lagi ya. Inhale, lurus. Exhale, tekuk. Inhale, lurus ke depan lagi, regangkan. Exhale, 1 kali lagi, inhale. Dan exhale. Ayo, putar. Bikin lingkaran besar, rasakan sendi lutut yang sebelah kanan. Very good. Putar balik arah, jangan lupa. Oke, cukup. Dah, goyang-goyang lagi. Yuk, kaki kiri yuk. Mulai inhale, lurus ke depan. Exhale, tekuk. 2, tendang. Exhale, bagus. 3, lurus. Exhale, 1 kali lagi. 4, hap. Exhale, ayo putar, bikin lingkaran besar. Sekarang kamu rasakan sendi lutut sebelah kiri. Putar balik arah. Putar balik arah. Oke, bagus. Dan goyang-goyang. Sip. Sekarang kita ke butterfly pose atau postur kupu-kupu. Jadi, satukan telapak kakimu. Tempel bokong kiri, tempel bokong kanan. Udah, ayo goyang-goyang. Goyang-goyang dulu. Relax dulu otot-otot pahanya. Oke, perhatikan ya. Sekarang inhale, angkat tinggi. Ya, jadi tinggi angkatnya seperti mengepit sikunya. Sudah? Exhale, turun. Itu 1. Lagi 2, angkat. Turun. 3, turun. Bagus. 4, angkat lebih tinggi. Turun. 5, turun. 6. Lagi. 7. Bagus. Sekali lagi. 8, tahan. 5, tahan. 4, nafas normal. 3, angkat lebih tinggi, Bu. 2, terus kepit sikunya. Dan 1, turun. Good job. Oke, buka kaki kanannya dan buka kaki kirinya. Jari kaki arahkan ke atas ya, dan lututnya ke atas. Tempel lagi bokong kiri, tempel lagi bokong kanan. Dah enak, nyaman, genggam tangannya. Dorong ke depan. Lihat aku, kamu putar ke kanan, putar kanan, putar ke belakang, putar ke kiri, dan lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Ya, jadi kalau dari samping kelihatannya seperti ini. Nah, ya, selaraskan dengan nafas. Jadi inhale-nya putar ke depan pelan. Exhale, putar ke belakang. Lanjutkan. Ya, pelan saja, nggak usah terburu-buru. Ingat, kalau di yoga penting untuk menyelaraskan nafasmu dengan gerakan. Ya, perbedaan utama yoga dengan olahraga lainnya, yoga itu tentang kesadaran ya. Jadi lakukan gerakan juga dengan kesadaran. Dan juga yang kedua pembedanya adalah nafas. Kamu bernafasnya santai, panjang, dan dalam. Putar balik arah, mulai. Putar balik arah, ayo. Putar panggul. Dan kedua kakinya aktif ya. Jari kaki jangan lupa ke atas biar kakinya aktif. Kamu dapat peregangan di kedua kaki. 2 kali lagi putar. Oke, very good. Inhale, dorong atas. Dan exhale, bagus. Tutup kakinya, tekuk lututnya, goyang-goyang kiri kanan. Ya, dari depan ke kanan seperti ini. Nah, goyang-goyang kiri kanan. Sip. Oke, very good. Dah, cukup. Dah, sekarang kita mau ke postur cat pose. Ya, tekuk saja kakinya seperti ini. Tangan turun dan lutut turun. Oke, yuk mulai. Jadi kalau di yoga ini terkadang disebutnya all four position
atau table pose position, atau hands knees position, sama saja semuanya. Kadang saya suka nyebutnya cat cow, karena kita cat cow itu tentang melenturkan tulang punggung. Ya, cek alignment-nya, ya, posisinya. Ya, jari tangan buka lebar, tangan sejajar pundak, lutut sejajar kaki, punggung kakinya turunin, tangan lutut kaki satu garis. Punggungnya lurus dulu, rata. Jadi bagi berat tubuhmu di 4 tubuh, itu 2 tangan dan 2 lutut. Udah enak, nyaman, ayo kita mulai cat stretch. Inhale, dada ke depan, tulang ekor arahkan ke belakang. Jadi jauhkan bahu dari telinga sedikit seperti ini. Ya. Exhale, lekuk ke dalam. Jadi tulang ekornya masuk, lekuk tulang punggung. Punggung bawah, punggung tengah, punggung atas. Lihat ke arah babymu. Bisa, ayo lagi, inhale, tarik nafas. Dada ke depan, jauhkan bahu dari telinga, tulang ekor arahkan ke belakang. Exhale, masuk lagi ke dalam. Lanjutkan beberapa kali lagi di sini, mulai. Ya, lakukan ini setiap hari di rumah, misalnya 5 kali sampai 10 kali. Karena ini bagus banget untuk melunturkan tulang punggung, mengurangi nyeri di pinggang atau tulang ekor. Dan juga yang paling penting, ini juga bisa menunjang posisi janin yang optimal. Posisi janin yang optimal adalah LOA, left occiput anterior, kepalanya di bawah. Dan posisi ini sangat menunjang posisi tersebut. Yuk, beberapa kali lagi di sini, tarik nafas. Panjang nafasnya. Exhale, hembuskan nafas. Melekuk ke dalam. Seolah perut kamu lagi meluk bayimu dengan erat. 2 kali lagi, tarik nafas. Dan exhale. 1 kali lagi, inhale. Dan exhale. Very good. Sekarang mundur ke belakang yuk. Bokongnya nempel ke tumit seperti ini, sikunya kemudian turun. Ingat ya, lututnya dibuka lebar. Lututnya buka lebar, kasih selalu ruangan untuk bayimu. Oke, perhatikan. Inhale, kamu dorong ke depan badannya. Angkat dadanya. Exhale, lekuk ke dalam, undur ke belakang pelan-pelan, bokongnya ke arah tumit lagi. Bisa? Ayo, 5 kali lagi mulai. Ingat, lakukan dengan pelan, lakukan dengan kesadaran. Rasakan tubuhmu, terutama rasakan tulang punggungmu. Jangan lupa nafasnya panjang dan dalam, dan yang santai nafasnya. Berapa kali lagi? Lanjutkan sendiri. Oke, cukup, relaxlah, kita istirahat di namanya child pose ya. Child pose turun saja, kalau masih 6 bulan ke bawah boleh ambil full child pose seperti ini. Ya, tapi kalau udah mau 9 bulan atau udah mau 38 minggu atau di atas 35 minggu, boleh ambil child pose-nya seperti ini. Atau yang posisi kayak sujud gitu, jadi dahinya nempel, bokongnya tinggi. Kalau ini lebih nyaman, boleh pilih yang ini. Sambil goyang-goyang bokongnya ya. Mana aja yang paling nyaman untuk kamu saat ini, pilih itu. Nafas dulu yuk, istirahat. 3 2 1. Very good. Inhale, bangkit pelan-pelan. Cakep. Ayo rapatkan lututnya sekarang. Udah semuanya rapat lututnya? Oke, sekarang kita ingin regangkan kaki dan angkat kaki. Perhatikan dulu ya. Jadi inhale, angkat kaki kanan ke belakang, cukup sejajar sama pinggang. Nah, kalau di rumah ini rasanya sakit, nyeri, ya, terutama di bagian vagina atau selangkangan, tidak dilakukan, Ibu. Berarti kamu lagi ada nyeri simfisis pubis, kamu turun segini. Jadi ntar kamu gerakannya seperti ini aja kalau nyeri. Dan ingat, tidak dipaksa, ya. Kalau nggak nyeri, kita lakukan full. Ayo, mulai. Inhale, dorong ke belakang. Luruskan. Exhale, tekuk ke dalam. 2, dorong lagi. Exhale, bagus. 3. Nice. 4. 1 kali lagi. 5. Oke, cukup. Jatuhkan bokong ke kanan. Jatuhkan bokong ke kiri. Kembali ke tengah. Kaki kiri. Inhale, lurus ke belakang. Ingat, kalau nyeri kamu turun setengah ya. Exhale, tekuk ke dalam. 2, dorong. Exhale. Very good. 3, tendang. Exhale. 2 lagi. 4. Bagus. 1 kali lagi. 5. Cukup. Jatuhkan bokong ke kiri.
dan jatuhkan bokong ke kanan. Kembali ke tengah. Buka lututnya. Nah, sekarang kita mau berdiri nih. Perhatikan cara berdirinya. Tekuk jari kakinya ke dalam. Dan semuanya tekuk ke dalam jari kakinya. Kamu bawa tangannya mundur ke belakang. Baru angkat bokong. Lihat aku dulu ya. Jadi tangannya mundur. Angkat bokongnya. Angkat bokongnya. Dan bangkit pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Udah berdiri semuanya? Terus kita bilang yeay. Yeay, suara yang indah ya. Ayo inhale, tarik nafas dulu. Dan exhale, lepaskan. Lagi inhale, breathing in up. Panjang-panjang nafasnya. Exhale, bagus. Satu kali lagi, inhale, dorong ke atas. Dan exhale, putar bahu. 1, 2, balik arah. 1, dan 2, goyang-goyang kakinya. Ya, oke. Sekarang kita buka kakinya lagi. Tadi kita akan turun ke bawah lagi ke posisi yang cat pose tadi dengan variasi yang sedikit berbeda. Siap? Yuk, inhale, angkat tangannya. Dan exhale, turun. Tangannya dulu turun, baru lututnya turun, kembali ke posisi all four. Lagi yuk, cat stretch. Inhale, dada ke depan, tulang ekornya ke belakang. Exhale, lekuk tulang punggungnya ke dalam, tekan tangannya ke alas. Lagi, inhale, breathing in. And exhale, breathing out. Satu kali lagi, inhale, tarik nafas. Dan exhale. Good, mundur, inhale. Exhale, bawa bokong kanan ke kanan depan. Ya, seolah tulang ekor kayak gambar huruf U. Lagi, inhale, mundur. Exhale, bawa bokong kiri ke kiri depan. Nice, lagi inhale, mundur. Kanan depan. Inhale, mundur. Kiri depan. Satu lagi yuk, inhale, mundur. Kanan depan. Inhale, mundur. Dan kiri depan. Very good. Sekarang putar. Putar pelan-pelan seperti ini. Seolah-olah tulang ekor kamu kayak lagi gambar lingkaran antara kedua lutut. Ya, ayo mulai. Putarnya satu arah dulu ya. Nah, lihat bahu aku juga main nih. Nah, jadi punggung kamu sebenarnya meliuk dia. Terus lanjutkan bernafas dengan panjang dan yang dalam. Good. Sekarang putar balik arah, mulai. Putar balik arah, mulai. Terus. Panjang nafasnya. Panjang nafasnya, meliuk punggungnya. Bahunya ikut bergerak pelan-pelan. Oke, cukup. Istirahat, child pose. Nafas di child pose. 5. Nafas panjang dan dalam. 4. Nafas perut. 3. Perut ngembang, perut rileks. 2. Dan 1. Bangkit pelan-pelan. Udah, yuk kita berdiri lagi yuk. Tekuk jari kakimu ke dalam. Mundur ke belakang. Angkat bokongnya lagi. Dan bangkit pelan-pelan. Yeay lagi. Yeay. Inhale, tarik nafas lagi. Dan exhale. Inhale, breathing in up. And exhale, breathing out. Putar bahu yuk. 1 dan 2. Balik arah. 1 dan 2. Goyang kakinya. Dah, perhatikan lagi. Yuk, inhale, tarik nafas. Angkat ke atas tangannya. Dan exhale. Sekarang tangannya bawa ke belakang seperti ini ya. Kemudian kamu inhale, condongkan tubuhmu ke depan sedikit. Dan exhale, turun ke bawah pelan-pelan. Jadi tangannya sapu kaki bagian belakang pelan-pelan. Forward bend, very slowly. Slowly and slowly. Dari sini kamu baru angkat tangan ke atas. Bangkit pelan-pelan. Pelan, pelan, pelan,
pelan, pelan, buka dadanya, panjangkan tulang punggung, dan exhale. Good job, Ibu. Ayo, sekali lagi ya. Inhale, tarik nafas. Exhale, hembuskan nafas, tangan ke belakang. Inhale, bawa pinggulnya ke depan sedikit, dada ke atas. Exhale, bend forward. Pelan, pelan, pelan. Inhale, raise your hands up, 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 up. Dorong ke atas lagi. Dan exhale. Ya, satu kali lagi ya. Inhale, tarik nafas. Lakukan ini deh di rumah ini enak banget. Ya, dan exhale, perpanjang perdalam nafasmu dan untuk tulang punggung juga. Inhale, dorong ke depan sedikit. Exhale, bend forward. Pelan, pelan, pelan. Take your time, take your time. Siap? Inhale, raise your hands up. Terus, terus, terus. Buka dadanya. Panjangkan tulang punggung. Exhale. Nice. Oke, satu lagi sekarang adalah kita lakukan squat. Ya, kita yang hari ini kita lakukan namanya half squat. Half squat ini bagus buat nanti persalinan, ya. Jadi buka kakinya selebar yoga mat kamu. Ketika melakukan half squat, yang penting ingat lutut kamu tidak boleh melebihi jempol. Kalau melebihi jempol seperti ini, salah, ulangin ya, karena nanti lututnya sakit. Bukan itu yang kita mau ya. Tapi bawa bokongnya ke belakang. Seperti ini ya, langsung ikutin ya. Inhale, tarik nafas. Exhale, squat, turun. Nah, lihat aku ya, lutut aku tidak melebihi jempol, bokongnya ke belakangin, buka dadanya, panjangkan tulang punggung. Dah, bangkit lagi. Itu satu lagi. And squat, go. Berdiri lagi. And squat, exhale. Inhale up, ke atas. Exhale, turun ke bawah. Squat. Lagi, inhale. Exhale, squat. Nice. Inhale. Exhale, squat. 2 kali lagi, Ibu. Inhale. Exhale, squat. Kamu bisa. 1 lagi. Inhale. Exhale, squat. Tahan lembut. 4, 3, 2. Mata nggak usah melotot, Bu. Santai. 1,5. 1,5. Tadi berapa ya? 2,5. Turun lagi. 1,5. 1. Bangkit. Inhale. Dan exhale. Oke, itu squat. Ya. Yo, inhale. Tarik nafas dulu. And exhale, release. Inhale, breathing in up. And exhale. Putar bahu. 1, 2. Balik arah. 1 dan 2. Goyang kakinya. Yuk, terakhir habis ini kita relaksasi pernafasan ya. Terakhir adalah aku suka memakai tembok ya atau dinding. Jadi kalau di rumah lagi nggak ada deket-deket tembok gitu misalnya, boleh pakai pinggiran kursi atau pinggiran meja, itu boleh. Aku tunjukkan dulu ya. Jadi tekan tangan ke dinding seperti ini, dan exhale bend forward. Ya, jadi lihat aku, punggungku lurus dia. Ya, lurus. Jadi kayak bentuk huruf L kebalik gitu. Ya, lehermu relax, lihat saja ke bawah atau ke belakang. Oke, yuk. Bisa? Yuk, mulai. Tarik nafas dulu. And exhale, bend forward. Panjangkan tulang punggungmu, buka dadanya, nafas perut. 5, 4. Stretch the spine, open the chest, relax the shoulder. Terus, nafas. 3, 2. Relax lehernya. Dan 1 cukup, bangkit pelan-pelan. Maju kita. Ayo istirahatnya di dinding seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, aku ngadep sini deh. Oke, dahi nempel, siku nempel, kaki membuka. Ya, kemudian di sini kamu putar panggulmu pelan-pelan. Ya, tekuk sedikit lututnya biar putarnya lebih nyaman dan lebih enak. Jadi ketika nanti saat persalinan, putar panggul ini sangat penting dilakukan.
Karena dengan kamu memutar panggul atau goyang ke kiri, goyang ke kanan, ini memudahkan kepala bayi semakin turun ke panggul dan dia juga merangsang menstimulasi kontraksi yang bagus. Kalau kontraksinya bagus, pembukaan mulut rahimnya lebih cepat. Kalau pembukaan mulut rahimnya cepat, persalinan menjadi lebih lancar. So keep moving the body and slow breathing, ya. Ayo, putar balik arah, mulai. Putar balik arah, mulai. Pelan, dengarkan tubuhmu. Sebenarnya semakin pelan, semakin bagus. Bagus, udah. Kemudian sekarang ikutin intuisi tubuh. Jadi maksudnya mengikuti intuisi tubuh, sekarang lakukan sebebasmu aja. Pinggul kamu lagi pengen gerak kemana sih? Mau kiri kanan doang kah? Mau maju mundur saja? Putar tidak beraturan, terserah. Ikutin saja. Dengarkan tubuhmu. Ya, biarkan tubuhmu mencari titik-titik sendiri yang ingin dilepas ketegangannya. Luas tubuhmu, luas. Ya, terus bergerak dengan perlahan. Boleh dibayangkan sambil mengajak ngayun bayimu juga boleh. Nafasmu panjang yang dalam. Very good. Oke, pelan-pelan lepaskan. Sip. Boleh lakukan itu lebih sering di rumah juga boleh. Itu juga bisa ngurangin nyeri di pinggang dan panggul dan tulang ekor dan semua-semuanya. Oke, dah. Yuk kita turun yuk. Inhale, tarik nafas. Dan exhale, tangannya turun lagi. Lututnya turun. Kembali ke cat pose. Goyang-goyang dulu kiri kanan, kanan kiri. Wagging your tail. Oke, cukup. Dan mundur. Ya, dan kita duduk pelan-pelan. Sip. Oke, yuk kita langsung masuk ke latihan nafas ya. Nafas ini sebenarnya kunci banget di proses persalinan lancar. Karena tiap kontraksi datang kamu bernafas. Tiap kontraksi datang kamu bernafas. Tiap kontraksi datang kamu bernafas. Ya, mengejar keluar pun pakai kekuatan nafas. Jadi nafas ini penting sekali. Dan perlu dilatih ternyata biar nafasmu lebih kuat dan lebih panjang. Kalau di 7 bulan kita ada kelas breathing breath, itu latihan 1 jam nafas ya untuk persiapan persalinan, boleh diikutin ya. Oke, sekarang aku akan mempraktekkan 2 teknik nafas ya. Yang pertama namanya nafas tiup. Jadi inhale, tarik nafas panjang, kontraksi datang, tarik nafas panjang, exhale-nya tiup seperti ini. Inhale, tarik nafas lagi, exhale, tiup. Inhale, tarik nafas. Exhale, tiup. Fokus di exhale-nya. Tiap exhale melepaskan ketegangan. 1 kali lagi. Inhale. Dan exhale. Relax. Kembali ke nafas yang alami. Ya, berikutnya adalah nafas yang bersuara. Ya, jadi ketika kontraksi datang, mengeluarkan suara nadanya yang rendah, bawa visualisasi bawah ke arah vagina. Seolah kamu exhale melalui vagina ya. Jadi kalau nanti kontraksinya terasa intens dan kamu ingin bersuara, nggak apa-apa ibu, diekspresikan, keluarin aja suaranya ya. Karena dengan bersuara itu terkadang ibu bisa melepaskan ketegangan ya, dan juga itu bagian dari ekspresi kamu ya. Oke. Tapi bersuaranya lebih bermanfaat kalau nadanya rendah, bukan nada yang melengking ke atas. Ya, contohnya seperti ini, kontraksi datang, tarik nafas panjang, exhale, buka mulutnya nada rendah. Seperti itu ya. Yuk kita mulai. Inhale, tarik nafas, exhale. Bagus sekali. Inhale, tarik nafas. Exhale. Lagi inhale, tarik nafas. Exhale. Inhale, tarik nafas. Dan exhale. Bagus sekali. Relax dan kembali ke nafas yang alami.
kembali ke nafas yang alami. Gosok tangannya sampai hangat. Sekarang kita akan berkomunikasi batin dengan bayi. Ya, niatkan saja sekarang ini kamu berkomunikasi batin dengan bayi. Letakkan kedua tangan di depan bayi, kamu langsung rasakan sensasi kehangatan dari tangan, alirkan kehangatan ke dalam perut, ke rahim, dan ke bayimu. Terus memancarkan vibrasi-vibrasi yang positif, pancarkan kelembutan, kedamaian, cinta kasih pada bayi yang berada dalam rahim. Biarkan bayimu telah mengenal kedamaian sejak dari dalam kandungan. Inhale together with your baby and exhale together with your baby. Tumbuh di dalam tubuhmu. Jadi sebenarnya ikatan batin sungguh sangat kuat. Dan kamu share semuanya. Kamu share DNA, hormon darah, udara, oksigen, air, semuanya. Semuanya. Bernafaslah dengan panjang, dengan tenang, dengan santai, dengan rileks. Oke, tangan kiri ke dada, tangan kanan di depan bayi. Di sini kita melakukan meditasi cinta kasih. Rasakan dulu nafasmu, perut mengembang, dada mengembang, perut rileks, dada rileks. Dan kemudian di sini diniatkan untuk munculkan atau rasakan kasih murni dari pusat hatimu yang terdalam. Alirkan turun ke bawah, ke bayi. Aku ulangin, rasakan dan munculkan kasih yang paling murni dari pusat hatimu yang terdalam, alirkan turun ke bawah, ke bayi. Oke, very good. Tangan kanan ke dada, sentuh hati dengan lembut. Sentuh hati dengan lembut. Ini gesture atau mudra untuk kita bisa terkoneksi, terhubung ke diri sendiri, ke diri sejati. Ini juga gesture untuk menyayangi diri, karena terkadang kita terlalu sibuk ngurusin orang lain, kita terkadang lupa untuk memperhatikan atau mendengarkan hati kita. Ya, ini salah satunya. Ayo, nafas. Dan di sini tanamkan afirmasi yang positif, contohnya tubuhku sehat, bayiku sehat sempurna, persalinan lancar, melahirkan dengan mudah dan nyaman. Oke, gosok tangannya lagi. Letakkan di sini nih, di dahi sini. Relax di sini, relax. Surrender, berserah diri. Oke, cukup. Satukan tangan depan dada, pancarkan cinta kasih kepada semua ibu yang ikut latihan hari ini, termasuk semua bayi yang ikut merasakan dari dalam rahim. Pancarkan cinta kasih kepada semua kehidupan, semoga semua hidup selaras, berbahagia. Angkat ujung jempol di ujung alis, ungkapkan syukur, expressing gratitude. Inhale, raise your hands up. And exhale, release. Oke. Kalau di kelas yang biasanya di 7 bulan, karena kita kelasnya 1,5 jam, biasanya kita diakhiri dengan tiduran, relaksasi tiduran sambil dengerin musik. Ya, semoga bermanfaat kelasnya. Silakan Mbak Julia, boleh dilanjutkan. Ya Bu Tia ya, luar biasa sekali prakteknya sesi yoga hari ini. Semoga pastinya bisa bermanfaat untuk para moms yang ada di rumah aja. Nah, jangan lupa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini ya moms yang buat masih mau bertanya-tanya nih masih bisa banget. Jadi Bu Tia siap ya Bu ya untuk dijawab pertanyaan moms-momsnya ya Bu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan juga, saya mau ingetin lagi nih, khusus banget dari Alena House Beauty,
spesial banget membagikan 100.000 voucher senilai 100.000 untuk semua moms yang hadir di sesi terakhir ini. Jadi spesial banget. Jangan lupa nanti kalau misalnya memang mau tanya-tanya vouchernya bisa digunain buat apa sih? Bisa langsung chatting bersama dengan teman-teman dari Alena House Beauty. Oke, kita langsung masuk aja ya Bu Tia ke pertanyaan yang pertama dari Mam Titin Sutina. Nah, pertanyaannya adalah, mulai usia kehamilan berapa boleh melakukan yoga prenatal? Baiknya yoga prenatal dilakukan kapan? Pagi, siang, atau malam? Dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan yoga prenatal? Nah, ini cukup banyak nih Bu. Udah cukup jelas Bu atau semua saya ulangin lagi? Oke, jadi kalau prenatal yoga itu sebenarnya bisa dimulai dari awal kehamilan juga boleh ya. Tapi kalau misalnya ada kayak riwayat misalnya keguguran, misalnya ya dianjurkan adalah mengikutinya itu setelah masuk trimester kedua. Tapi kalau misalnya tidak ada riwayat, misalnya 2 bulan udah pengen yoga, sebenarnya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Dan makanya kami prinsipnya selalu dengarkan tubuh ya. Jadi when you feel ready to do yoga, then you start yoga, seperti itu. Tapi standarnya adalah trimester kedua. Gitu. Jadi misalnya di atas 14 minggu kehamilan, silakan ikut. Jadi pertanyaan kedua apa ya Mbak ya? Pertanyaan yang kedua adalah baiknya dilakukan kapan? Pagi, siang, atau malam? Oh, dilakukan kapan? Oke, boleh kapan aja. Yang enak sih pagi atau sore. Sore-sore jam segini nih jam 4 Biar gitu. enak ya Bu Itu ya, enak. relax, biar relax Pagi-pagi ya, pagi-pagi kalau bisa pagi juga enak sebelum kamu melakukan aktivitas keseharian gitu kan, kamu olahraga, yoga juga bagus. Jadi kalau jawaban saya sih di pagi hari atau sore hari. Usahakan sih tidak terlalu malam ya yoganya, karena kalau yoganya malam itu biasanya nanti tidurnya jadi agak kemalaman lagi gitu kan. Jadi usahakan yoganya kalau nggak di sore hari, di pagi hari. Terus tadi pertanyaan ketiga apa apa? yang harus dipersiapkan untuk melakukan yoga prenatal? Yoga mat aja. Kalau yoga mat pakai tikar juga boleh. Yang seadanya aja nggak apa-apa ya Bu ya. Salah satunya Biar kenapa saya suka juga. yoga. Salah satu kenapa saya suka banget yoga karena it's very simple, sederhana. Yang kamu cuma butuhkan ya cuma yoga aja ya, dan udah itu aja sih, nggak ada yang lain. Yang lain itu tambahan-tambahan lah. Tapi sebenarnya nggak wajib. I see. Baik Ibu, tadi pertanyaan pertama dari Mam Titin Susina. Sekarang ada pertanyaan kedua dari Mam Aprilia Tari. Halo, saya masih trauma dengan kehamilan pertama saya yang melahirkan dengan bantuan induksi. Ya. Saya sedang hamil anak kedua dan usia kehamilan 18 minggu. Apakah dengan rutin prenatal yoga dapat membantu meminimalkan risiko kehamilan dengan bantuan induksi? Terima kasih. Silahkan Bu Tia. Ya, jawabannya bisa banget ya. Bisa, jadi berlatih rutin yoga bisa membantu memperlancar persalinan tadi. Cuma kalau misalnya kamu masih ada trauma, sebaiknya traumanya diselesaikan dulu sebaiknya. Karena kemungkinan trauma yang kelahiran yang anak pertama bisa mempengaruhi juga yang kehamilan yang sekarang. Jadi memang itu perlu diselesaikan dulu gitu. Apakah kamu sudah move on dari trauma tersebut? Apakah kamu sudah melewati proses berdukanya gitu kan? Karena mungkin kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi itu perlu dilepas dulu, dirilis ya. Itu akan jauh lebih mudah dan kamu nanti bisa jauh menjadi lebih relax. Aku agak susah menjelaskan di sini karena sebenarnya itu cukup kompleks ya. Jadi malah aku saranin kalau boleh ikutin kelas relaksasi di 7 bulan. Itu jadi nanti aku bisa lebih dalam lagi menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi 2 hal, boleh banget ikutin yoga secara rutin karena lagi tadi yoga bisa nyiapin mental kamu juga untuk persiapan persalinan dan nyiapin tubuh kamu juga. Dan yang kedua untuk trauma kamu perlu cara-cara untuk bisa lepasin si beban trauma itu dulu. Kalau belum selesai ya. Kalau udah selesai ya nggak apa-apa, okay. Cuma kalau kamu ngerasa masih nyisa, itunya dituntaskan dulu. Ya, semoga ngebantu. Semoga membantu Mam Aprilia ya Mam ya. Oke, selanjutnya nih Bu Tari masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi sebenarnya pertanyaan agak mirip-mirip.
Yaitu saya bacain ya Bu Tia ya. Yang pertama dari Mams Zulfiana Rahmawani. Halo, mau tanya Bu Tia, gerakan yoga yang paling penting agar bayi tidak di posisi sungsang gimana? Nah, itu bagaimana kalau posisi sungsang? Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mam Tusi, mirip-mirip juga nih Bu Tia. Saya sedang hamil trimester 3, namun posisi bayi masih sungsang. Gerakan apa saja yang dapat mengoptimalkan posisi bayi dan apakah aman jika Bumil melakukan gerakan tersebut sendiri tanpa instruktur? Silakan boleh Ibu Tia. Oke, sip. Ya, jadi bisa. Jadi memang saya mengajar ada kelasnya yoga for optimal baby positioning. Jadi kelas yoga itu khusus untuk yang ibu hamilnya lagi sungsang atau melintang. Jadi di kelas tersebut aku akan berbagi 5 gerakan ya untuk menunjang posisi jadi optimal dan yang bisa menyentuh posisi kepala bayi kembali mutar ke bawah gitu. Jadi dan menurut saya ikutin dulu biar kamu bisa melakukannya dengan tepat gerakannya. Baru nanti kamu bisa melakukan sendiri di rumah. Jadi itu pertama dari gerakan. Ya, yang kedua berkomunikasilah sama bayi. Ya, komunikasi terus sama bayi karena sebenarnya bayi bisa merasakan. Itu juga lebih sering ngobrol sama bayi, tambah lagi visualisasi, afirmasi, bayangkan kepala bayi di bawah itu juga bisa membantu. Seperti itu. Memang ada gerakan-gerakan khususnya, tapi saya praktekkan enggak sekarang. Saya praktekkan di kelas yoga optimal baby position. Nanti bisa menghubungi Nuju Bulan Studio ya Bu Tia ya. Ya. Oke, baik, siap. Pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita, Bu Tia, karena tadi pertanyaan sudah terjawab semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tia untuk informasinya, sharingnya tentang prenatal yoga, dan juga tadi live session, saya kayaknya relax banget tuh, inhale, exhale terus gitu ya Bu ya. Dan pastinya semoga juga bermanfaat untuk para moms yang ada di rumah aja, dan semoga juga Iya, mesti tadi Mbak Jula ikutan dong. Listen to your body. Terima kasih Ibu Tia. Selamat sore, sampai ketemu lagi ya Bu. Stay safe and stay healthy. Dadah.